Istaghits bihi ilaihi. Mintalah pertolongan apa yang kamu butuhkan itu kepada Allah. Kontrak monoloyalitas yang kau ucapkan berulang-ulang setiap hari. Minimal berapa? 17 kali. 2, 4, 4, 3, 4, 17 kali. Minimal. Iyyaka na'budu wa hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di mana konsekuensi monoloyalitasmu yang kau ucapkan sehari 17 kali minimal itu? Ternyata diucapkan sehari-hari, boro-boro konsekuensi, paham juga enggak. Berapa orang yang paham maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Oke. Ya. Kenapa hanya minta pada Allah? Huwal ghaniyyu. Karena Allah lah yang maha kaya. Wal khalqu kulluhum fuqara. Dan makhluk semuanya fakir. Dengarkan baik-baik. Ketika engkau meminta sesuatu kepada sesama makhluk, perlu uang dah, biaya anak sekolah, bisa nggak kamu minta kepada sembarang orang yang tidak kamu kenal? Orang lewat, Pak tolong dong, saya lagi anaknya sekolah, ini SPP-nya belum bayarin, mungkin nggak? Oke, satu. Jadi siapa yang kamu minta tolong sehari-hari? Kepada orang yang sudah kamu kenal. Oke, orang kamu kenal, lalu kamu bilang minta duit buat sekolah anaknya, pasti dikasih enggak? Kenapa? Kamu belum pernah berbuat baik kepada dia, ya kan? Nah, sekarang orang itu kamu kenal dan orang itu pernah kamu baiki. Kamu minta uang, pasti dikasih enggak? Enggak juga. Kalau uangnya ada. Kalau enggak ada, oke. Sekarang orangnya sudah kamu kenal, orangnya sudah pernah kamu baiki, orang itu uangnya ada, dikasih enggak? Belum tentu juga. Tergantung dianya lagi butuh atau tidak. Dia uang ada, kalau dibutuh sendiri mana mungkin dikasihkan sama kamu? Andaikan dia orangnya udah kenal, pernah kamu baiki, orangnya punya uang, orangnya sedang tidak butuh uang, kalau dianya berkeinginan mau nolong, kalau enggak, jadi berapa persyaratan yang harus kau penuhi supaya orang menolong kamu? Ternyata sehari-hari dalam kehidupan kita malah seringkali yang menolong kita orang yang tidak pernah kita kenal kok. Malah yang sering kita bantu kayak kunyuk kabej. Betul enggak? Ini kan aturan bahwa Allah yang menentukan, yang menolong kamu tetap Allah. Tinggal Allah yang akan menggerakkan hati orang yang dijadikan agen oleh Allah. Agennya itu belum kamu kenal. Terus paham begini? Boleh tektar anda sudah paham. Makanya ke depan ketika kita berbuat baik, jangan ada harapan apapun dari orang yang kita baiki. Niat saja sudah lillahi ta'ala. Nah nanti kalau lillahi ta'ala, Allah yang akan mengembalikan kebaikanmu itu. Karena kebaikanmu untuk Allah, Allah nggak butuh dengan kebaikanmu, akan dikembalikan lagi kepada dirimu sendiri. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa 'alaiha. Apa lu ngomong? Apal kan? Paham belum? Ya itu.
Sebenarnya begini, kamu apal, kamu paham, mungkin yang kurang penghayatan, kurang dihayati. Iya, jadi hanya sekilas saja, hanya makna zahirnya saja, kan begitu. Jadi di otak masuk, tapi belum masuk ke dalam hati persoalannya. Mesti diterangkan, kalau nggak paham juga ya. Iya. Mintalah kepada Allah, huwal ghani wal khalqu kulluhum fuqara la yamlikuna li anfusihim, mereka tidak punya apa-apa untuk diri mereka sendiri, wala li ghairihim, dan juga mereka tidak bisa membantu siapapun selain mereka. Tidak punya apapun, wala li ghairihim durran wala nafan, tidak bisa menolong dan tidak bisa mensilakakan, tidak bisa berbuat kebaikan, tidak bisa berbuat kejahatan, tidak bisa membaiki kamu dan tidak bisa menjahati kamu. Itu utlub wuddahu. Ya, cobalah minta kepada Allah supaya Allah suka sama kamu. Ya, mintalah kepada Allah supaya Allah suka kepada kamu. Watlub lan jalu kasira wuddahu ing demene Gusti Allah. Watlub lan jalu kasira wuddahu ing demene Gusti Allah. Cobalah engkau minta kepada Allah supaya Allah suka sama kamu. Gitu. Fa innahu yuriduka fil bidayati, karena dari sejak awal Allah menyukai kamu, menghendaki kamu takunu muridan, sehingga supaya kamu punya keinginan kepada Allah. Wahwal muradu, dan Allah lah sebagai tempat tujuan kamu berkeinginan. Ya, keinginan kamu ditujukan kepada Allah, al-murad. Wa fin nihayah, nanti di akhirnya takunu muradan, baru kamu menjadi murad, menjadi yang dituju oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Wahwal murid, karena Allah juga maha berkehendak, maha berkeinginan. Allah itu murid, kaunuhu muridan. As-saghiru, anak yang masih kecil, fi saghrihi, pada saat dia masih kecil, yatlubu ummahu, dia akan minta kepada ibunya. Fa idza kabura, ketika anak itu setelah besar, tatlubuhu ummuhu, ibunya yang akan meminta kepadanya, akan menyuruhnya. Idza alima sidqa iradatika lahu, kalau Allah sudah mengetahui kejujuran keinginanmu hanya untuk Allah, aradaka, nanti Allah pun akan berkeinginan kepada dirimu. Idza alima sidqa mahabbatika, kalau Allah tahu kejujuran cintamu, ahabbaka, Allah akan mencintaimu. Wadalla qalbaka, dan nanti Allah akan membimbing hatimu. Wa qarrabaka minhu, dan engkau akan didekatkan kepada Allah. Kaifa taflahu wa qad tarakta yada nafsika, bagaimana engkau akan bisa bahagia, akan bisa selamat
Waqad tarakta yadaka yada nafsika wa hawaka wa tab'aka, tetapi engkau telah meletakkan yada nafsika, tangan nafsumu. Bagaimana engkau akan bisa selamat? Kamu telah meletakkan tangan nafsumu, wa hawaka, dan hawamu, wa tab'aka, dan tabiatmu, wa syaitanaka, dan setanmu, ala ainai qalbika, di depan kedua mata hatimu. Bagaimana engkau bisa selamat tetapi tanganmu, nafsumu, setanmu menutupi kedua mata hatimu itu? Ya. Nahi hadhil aidi, lepaskan tanganmu itu. Wa qad ra'aital asya kama hiya, nanti kamu akan melihat apa saja apa adanya. Nahi nafsaka, lepaskan nafsumu, bimujahadatika laha, dengan bekerja keras, dengan mujahadah. Wa mukhalafatika, dan kamu lawan terus. Nahi yada hawaka, lepaskan tangan hawa nafsumu, wa tab'ika, dan watakmu, wa syaitanaka, dan setanmu, fa innaka tajiduhu, maka engkau akan menemukan Tuhanmu. Nahi hadhil aidi, lepaskan tangan ini. Wa qadir tafa'atil hujubu bainaka wa baina rabbika, nanti akan diangkat semua hijab-hijab yang menutupi antara engkau dan dirimu. Azza wa jalla, fatanduru bihi ma siwahu, nanti dengan demikian baru hatimu bisa melihat apa yang merupakan selain Allah. Oh, ini bukan Allah. Taro nafsaka, baru engkau bisa mengenali dirimu sendiri. Watara ghairaka, dan baru engkau bisa mengenali orang-orang selain dirimu. Setelah proses itu terjadi, engkau memberikan perlawanan hawa nafsumu, ya, sumbatan-sumbatan di matamu, di telingamu, semuanya kau lepaskan, baru engkau bisa mengenali dirimu sendiri. Selama ini kamu belum kenal diri sendiri, semuanya salah perangsa. Mencari tempat duduk saja salah, ngomong saja salah, melihat apa saja salah. Memang yang paling sulit itu adalah mengenal dirimu sendiri. Yang paling mudah adalah menasehati orang lain. Iya, 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 itulah makanya. Karena semua orang melihat dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga dia tega menasihati orang. Orang yang berani menasihati itu karena dia meyakini dirinya lebih baik. Betul nggak? Kalau dirinya lebih tinggi lagi, bukan menasihati, namanya menggurui. Kalau lebih tinggi lagi, nongor-nongor. Apa bedanya menasihati, menggurui?
nongor-nongor apa sih, caci maki lah gitu. Jadi kalau mencaci maki kafir, bid'ah, itu sudah top banget itu. Iya. Jadi melihatnya sangat jauh sekali, udah tinggi banget dah. Jadi langsung caci maki aja. Kalau nasihat kan mestinya kadang pakai etika kan diawalnya dengan punten dulu. Permisi Pak, berkenan bisa saya sampaikan pendapat saya, kan gitu. Kalau caci maki emang nggak perlu, karena sudah tingkatnya merasa sudah paling tinggi sekali, kafir, bid'ah, musyrik. Kalau perlu dengan takbir bawa pentungan. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi ya saya minta hati-hatilah. Nah itu orang yang memposisikan dirinya terlalu tinggi itu salah besar. Posisi yang tinggi ya juga salah. Sedikit lebih tinggi juga salah. Yang benar engkau selalu merasa lebih rendah dari orang lain. Karena bisanya orang rendah hati karena dia memposisikan dirinya lebih rendah. Kalau memposisikan dirinya lebih tinggi namanya ya tinggi hati atau sombong ya. Itulah, hati-hati aja. Jadi kapan kamu bisa mengetahui dirimu? Yaitu setelah mujahadah itulah.